Selamat siang, Ibu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Kamu dari mana? Siap Ibu, saya Naila dari Banten. Bantennya mana? Siap Tangerang Selatan Ibu. Iya. Tangerang Selatan. Siap Ibu, Ini saya Keila dari Sumatera Selatan. dari mana? Siap Lubuk Linggau. Hah? Siap Lubuk Oh, Linggau. Linggau. Kamu tadi udah ya? Dari Papa Pegunungan Lili. Wamena. Terus? Saya Kak Cina, Ibu, dari Yes. Kalimantan Tengah. Ayolah, duduk ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Nah, hari ini kami berempat itu ingin bertanya kepada Ibu tentang Sangsaka Merah Putih nih, Bu. Jadi dari saya sendiri, saya tadi lihat Ibu ada foto itu Ibu Fatmawati ya yang lagi menjahit Sangsaka Merah Putih. Ibu boleh ceritakan nggak sejarah dan ceritanya bagaimana Ibu Fatmawati yaitu juga Ibunda Ibu Mega bisa menjahit Sangsaka Merah Putih itu, Ibu? Ya, ini otentik dari cerita ibu saya karena ketika saya diperintah oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juga pembawa bendera pusaka. Jadi saya akan tanya sama ibu saya supaya saya tidak terlalu kosong hanya seremonial saja. Karena ini kan sebetulnya hanya simbolis ya. Tapi intinya itu benar-benar supaya tahu kalau kita tidak punya bendera ini, kita nggak akan diakui oleh dunia. Karena saya cerita dulu, apa sih gunanya ada bendera? Bendera itu menunjukkan kepunyaan negara. Nah, kita memilihnya merah putih. Jadi nanti kalau bisa coba dilihat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kan di depannya itu banyak sekali bendera, tapi itu yang menunjukkan itu bendera negara-negara yang sudah masuk ke dalam perserikatan dan diakui bangsa-bangsa ya. Jadi tanpa itu pengakuan dari dunia dan diresmikannya itu ketika telah ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, itulah yang dapat mengakui bahwa oh ini miliknya negara ini. Nah tadi pertanyaan itu, ini Ibu Fatmawati itu kan juga pahlawan nasional. Kenapa sih kok diangkat sebagai pahlawan nasional? Karena berani membuat bendera pusaka. Karena begini, ibu saya ketika saya tanya, kenapa kok ibu berani untuk membuat bendera pusaka? Karena yang menyuruh bapakmu, berarti Bung Karno. Lah ya, kenapa bapak menyuruhnya warnanya merah putih? Karena itu nantinya adalah akan menjadi bendera kita kalau sudah merdeka. Ini yang beliau itu sedang hamil kakak saya. Jadi oleh dokter memang tidak diizinkan memakai dulu kalau mesin jahit itu kan pakai kaki begini-begini. Nah, itu tidak diizinkan tapi disuruh pakai yang ada tangan begini kan. Ya itu kan. Dulu begitu, kalau sekarang kan udah modern. Nah, yang beliau cerita itu mengapa beliau yang diperintah oleh Presiden Soekarno, karena itu kan masih rahasia. Kalau Ibu Fat terus bilangnya begini, untuk cari kan merah putih, ternyata kalau putihnya mudah, merahnya yang sulit, bahan warna merah. Dengan demikian maka untung ada orang ini pengusaha itu yang sudah simpati pada Indonesia. Jadi dialah yang kata ibu saya mencari bahan merahnya sehingga bisa berhasil lah untuk menjahit bendera yang nantinya akan dikibarkan ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi saya nanya sama ibu saya juga, kenapa sih kok yang dipilih merah putih? Ibu saya bilang merah itu kan berani, putih itu suci.
Lah ya, tapi itu kan baru atau bagaimana maksudnya idenya? Ternyata itu kan dari sejarah kita juga, dari ribuan tahun. Kita rupanya sudah mulai ketika ada namanya matahari dan bulan, jadi kan kelihatan mungkin warnanya, tapi saya juga mikir matahari kan nggak merah ya, bulan juga enggak, tapi ya itulah mungkin ya zaman dulu melambangkannya. Lalu kan ada namanya waktu zaman Majapahit itu namanya umbul-umbul. Jadi kalau umbul-umbul begini bentuknya, jadi kayak segi apa ya, begini Segitiga. ya, tapi panjang gitu, namanya umbul-umbul. Jadi ini dipakai dengan bambu atau apa, itu namanya kan umbul-umbul gula kelapa. Gulanya bukan gula pasir, gulanya gula merah. Kalau zaman dulu mana ada gula pasir, yang udah bisa jadi itu gula merah. Itu kan merah, memang kan namanya kayak diberi nama gula merah. Lalu kan kalau kelapa kan memang putih toh. Nah itu simbolisnya begitu. Jadi itu sudah lama ya. Makanya mengapa terinspirasi Bung Karno. Ibu, hai, mau nanya nih, gimana sih penyelamatan Sangsaka Merah Putih setelah proklamasi? Oh iya itu memang. Jadi waktu pindah ke, jadi waktu itu presiden kan belum tinggal di istana. Jadi kan sudah dilantik presiden Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta. Nah tempatnya itu di Pegangsaan Timur, tempat resmi tinggal presiden. Jadi waktu ngungsi saja itu di belakang Pegangsaan Timur, nanti kamu pergilah ke situ. Itu ada jalan kereta api. Jadi ngungsinya di situ. Naik kereta ngungsi ke Jogjanya. Nah waktu itu Bung Karno berpikir kalau ditangkap bagaimana. Padahal harus menyelamatkan bendera pusaka. Dulu ada namanya Pak Mutahar. Dia itu guru kepanduan saya. Jadi dia mula-mulanya ikut dengan Bung Karno diperintah untuk pandu itu cikal bakalnya Pramuka, Raja Muda Karana. Nah beliaulah yang diberi tugas, jadi bendera itu beliau suruh bawa ke Jogja. Lalu tapi beliau juga takut toh kalau nanti ditangkap, jadi juga dibuka lagi begitu. Nah pendek ceritanya, akhirnya dapat dibawa, lalu oleh beliau sebelum diserahkan kembali kepada Bung Karno, itu lalu disatukan kembali. Jadi memang bendera pusaka itu menjadi apa ya? Kalau saya bilang sama bapak saya, bendera pusaka itu pacarnya Bung Karno. Jadi nggak mau di mana saja dia harus ikut begitu. Nah itulah makanya kan bukannya sebuah hal yang apa ya, sekarang sepertinya karena lah ya sudah 17 Agustus ngeraih bendera. Itu bukan begitu maknanya. Itu sebetulnya mengingatkan bahwa kalau tidak ada proklamasi, tidak ada bendera itu, kita tidak akan diakui sebagai sebuah bangsa. Itu yang harus disebarluaskan kembali. Saya Ayo. juga Ibu, Yes. saya ingin bertanya juga. Di mana sih Bu tempat pertama kali Sangsaka Merah Putih itu dikibarkan? Dan kita juga ingin tahu gimana sih Bu suasana pada saat pertama kali Sangsaka Merah Putih itu dikibarkan? Ya itu yang seperti ibu saya bilang. Saya kan nanya takut apa tidak. Ya takut lah semua orang. Deg-degan. Tapi kan juga ada rasa gembira toh. Nah kebetulan waktu itu ibu saya bilang, kalau tertulis kan jamnya itu, jam berapa tuh ya Ibu? Jam 10. Itu. Tapi sebetulnya telat itu. Pak Hattanya agak telat. Itu. Ya karena kan Bung Karno pada waktu itu katanya ibu saya didesak untuk mengucapkan. Tapi Bung Karno kekeh. Tidak, mesti menunggu Hatta. Ini ibu saya yang ngomong. Kenapa? Karena Bung Karno itu membuat sebuah kesatuan untuk kepulauan kita. Simbolisnya karena Bung Karno orang Jawa, Bung Hatta itu orang Sumatera, gitu loh.
Jadi maunya itulah. Nah, tentu dengan yang lain-lain ya, tapi kan yang ngomong kalau umpamanya semua yang mewakili kepulauan kan jadi banyak. Iya. Ya, makanya simbolisnya itu dua aja, Bung Karno sama Bung Hatta. Ibu, Yang kami kan sekarang sudah jadi Purna Paskibraka Duta Pancasila. Menurut Ibu, apa pesan Ibu bagi penerus kami maupun teman-teman kami yang di luar sana yang ingin juga menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila? harus mengerti yang namanya sejarah bangsa. Mengapa sih, coba pikir, kenapa namanya tidak Negara Persatuan Republik Indonesia? Persatuan dan kesatuan itu kenapa? Gitu loh. Kalau kita kesatuan, jadi biar namanya tanah air, kepulauan, kita itu the biggest archipelago in the world. Jadi negara kepulauan terbesar di dunia, jadi mesti bangga banget, unik. Nah, kalau nanti saya kasih deh itu apa namanya, negara kita tuh gedenya seperti hampir menyamai Amerika kalau dengan lautannya. Nah, yang jadi ininya apa? Kita nggak punya negara bagian, karena kita yaitu kesatuan. Jadi satu biar pulau-pulau, dan itu diwejawantahkan tahu. Itu dengan deklarasi Juanda. Nah, kamu nanti nanya, apa sih itu yang membuat kita menjadi tertutup? Meskipun kita banyak selat-selat, itu tidak boleh kepala asing enak aja masuk-masuk. Enggak, jadi perizinannya itu, makanya ada pulau terluar, ada pulau yang di dalam. Yang terluar pun milik kita, itu hanya betul-betul ada di luar. Itu yang sungguh luar biasa. Namanya itu diperintah Pak Juanda waktu itu kan Perdana Menteri. Kita pernah membuat Republik ini menjadi race. Iya. Yang namanya Republik Indonesia Serikat. Tapi hanya kayaknya 8 bulan apa bubar sendiri. Ya, karena nggak bisa, nggak cocok. Mau seperti benua Amerika, itu kan benua. Saya suka bilang, lah gimana sih yang namanya, nanti pergilah kamu ke Maluku. Itu pulau-pulau. Itu kan dari satu pulau ke satu pulau. Ibu kan udah keliling pulau-pulau kecil. Itu semua kan pakai kapal. Terus saya paling 1 kilo umpamanya. Saya suka nanya, kamu mau berenang tiap hari? Dari pulau ini ke pulau ini. Ya apa nggak pingsan? 1 kilo aja kan lumayan loh. Gitu. Itu negara kita loh. Jadi mereka yang hanya tahu jadi orang kota, tolong deh sebenarnya. Maunya saya suruh mereka lihat daerah-daerahnya. Itu masih masuk negara kita. Yang menurut saya luar biasa kalau sudah pernah datang, melihat yang realita negara kita. Tapi orang susahnya masih banyak gitu loh. Nah itu tugas kamu nanti. Terima kasih udah memberikan kami kesempatan untuk bertanya dan cerita bersama Ibu hari ini. Oke, ayo. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka!